Nah, dalam sejarah Perang Dunia modern, nggak ada yang lebih ironis dan bikin malu daripada kekalahan Amerika Serikat di Perang Vietnam. Bayangin negara adidaya dengan teknologi militer yang super canggih, datang dengan helikopter yang menderu, dan senjata yang serasa diciptakan oleh dua perang. Tapi justru dibuat tak berdaya oleh Vietcong. Pasukan kecil dengan strategi gerilya yang luar biasa. Bukan cuma kalah, mereka dipermalukan habis-habisan. Nah, awalnya Amerika datang dengan penuh percaya diri, yakin bisa menaklukkan Vietnam dengan cepat. Tapi ternyata mereka malah masuk ke dalam mimpi buruk yang gak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Nah, salah satu penyebab terbesar kekalahan Amerika Serikat ada di sebuah tempat yang bisa dibilang adalah mimpi buruk bagi tentara Amerika Serikat, terowongan Cu Chi, yang bikin mereka hidup dalam ketakutan dan frustasi. Para tentara Amerika Serikat yang masuk ke dalamnya harus merangkak seperti bayi, menghadapi kegelapan total, perangkap mematikan, dan serangan mendadak dari musuh yang seakan-akan muncul dari bayangan. Stres, takut, dan kebingungan membuat mereka kehilangan arah. Terowongan ini bahkan bukan sekedar tempat bersembunyi bagi Vietcong, tapi juga rumah, sebagai pusat komando, gudang senjata, rumah sakit, bahkan jalur suplai yang membuat mereka tetap bisa bertahan di tengah serangan besar-besaran Amerika Serikat. Perang ini bermula dari Perang Dingin, saat dunia terpecah menjadi dua blok besar. Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur di bawah pimpinan Uni Soviet. Amerika Serikat sangat takut dan berhati-hati dengan efek domino. Konsep yang bilang kalau satu negara jatuh ke tangan komunis, maka negara-negara tetangganya pun bakal ikut tumbang. Maka begitu Vietnam terbagi dua setelah perjanjian Jenewa 1954, Amerika Serikat buru-buru mendukung Vietnam Selatan yang anti-komunis. Mereka awalnya cuma memberi bantuan ekonomi dan militer. Tetapi begitu Vietnam Selatan semakin kacau karena pemerintahannya yang korup dan otoriter, Amerika Serikat mulai terlibat lebih dalam. Di sisi lain, Vietnam Utara dan pasukan Vietcongnya makin solid. Mereka mengandalkan jalur Ho Chi Minh, rute rahasia yang bikin mereka bisa menyuplai pasukan dan persenjataan ke selatan tanpa ketahuan. Puncaknya terjadi pada tahun 1964 ketika ada insiden di Teluk Tonkin, kapal perang Amerika Serikat yang katanya diserang oleh Vietnam Utara. Dan ini menjadi salah satu alasan bagi Amerika Serikat untuk memperluas intervensi militer mereka. Kongres pun mengesahkan resolusi Teluk Tonkin yang intinya ngasih izin buat Amerika Serikat ngegempur Vietnam habis-habisan. Mulailah operasi Rolling Thunder, kampanye pengeboman besar-besaran yang dimaksudkan untuk melumpuhkan Vietnam Utara. Pasukan Amerika pun dikirim dalam jumlah yang super besar. Jumlahnya mencapai lebih dari 500.000 tentara. Tapi meskipun punya teknologi perang paling canggih saat itu, mereka tetap kesulitan menghadapi musuh yang lebih mengenal medan perang. Vietnam bukanlah tempat yang mudah untuk bertempur. Hutan lebat, rawa-rawa yang luas, dan iklim tropis yang lembab yang membuat musuh tak kasat mata bagi tentara Amerika Serikat. Medan yang super sulit ini justru memberikan keuntungan bagi para Vietcong yang sudah terbiasa bertarung di lingkungan seperti ini. Sementara itu, tentara Amerika Serikat sering tersesat, terkena jebakan, atau bahkan diserang sebelum sempat bereaksi. Tapi yang paling bikin Amerika Serikat kewalahan adalah jaringan terowongan bawah tanah milik Vietcong. Ini bukan sekedar lubang perlindungan, tapi kota bawah tanah yang lengkap dengan rumah sakit, dapur, ruang komando, dan jalur suplai. Dibangun selama lebih dari 20 tahun dengan alat-alat sederhana, terowongan ini membentang sejauh lebih dari 200 km dan memiliki 3 tingkat kedalaman. Bagian terdalamnya mencapai 10 meter di bawah tanah. Ukurannya yang sangat sempit cuma sekitar 80 cm untuk tingginya dan 60 cm untuk lebarnya. Yang artinya tentara Amerika Serikat yang berbadan besar harus merayap dengan susah payah. Sementara Vietcong bisa bergerak dengan bebas. Selain itu, desain terowongan ini juga luar biasa cerdik. Lorong-lorongnya dibuat zigzag agar dengan ledakan bom tidak langsung menghancurkan semuanya. Pintu masuknya tersamarkan dengan sangat baik. Ada yang tersembunyi di bawah rumah penduduk, di dasar sungai, bahkan di dalam lubang pohon. Vietcong juga dengan cerdiknya menaburkan merica di sekitar pintu masuk untuk mengelabui anjing pelacak Amerika Serikat.
Sistem ventilasinya pun sangat-sangat pintar. Dengan lubang kecil yang tersamarkan di gundukan rayap atau semak-semak, membuat Amerika Serikat semakin sulit untuk menghancurkannya. Nah, kalau ada yang berhasil masuk, jebakan-jebakan maut sudah menanti. Dari lubang berduri, ranjau darat, sampai tongkat punji. Bambu runcing berlapis kotoran manusia yang bikin luka langsung infeksi. Tentu saja, Amerika Serikat tidak tinggal diam. Mereka mencoba berbagai cara untuk menghancurkan terowongan ini. Mereka membentuk unit khusus yang disebut sebagai Tunnel Rats, pasukan kecil yang dilatih untuk menyusup ke dalam terowongan, mencari musuh dan menghancurkan fasilitas mereka. Tapi masuk ke dalam terowongan ini bukan perkara yang mudah. Di dalam ruangan yang sempit dan gelap itu, keunggulan teknologi Amerika Serikat jadi nggak guna sama sekali. Banyak dari mereka yang tewas terkena jebakan. Bahkan ketika Amerika Serikat mencoba membanjiri terowongan dengan jutaan liter air dari Sungai Mekong, airnya justru mengalir keluar dan malah membuat terowongan jadi lebih sejuk bagi para Vietcong. Menyemprotkan gas beracun, bahkan melepaskan ular berbisa yang seharusnya jadi senjata justru ditangkap dan dimakan oleh pasukan Vietcong sebagai tambahan asupan protein. Dengan semua kegagalan ini, Amerika Serikat makin frustasi. Meskipun mereka menang dalam banyak pertempuran di medan terbuka, perang gerilya dan ketangguhan Vietcong di terowongan Cu Chi membuat mereka kehilangan harapan. Meskipun memiliki keunggulan dalam persenjataan dan jumlah pasukan, Amerika harus menghadapi kenyataan pahit mengakui kekalahan mereka. Perang Vietnam membuktikan bahwa perang bukan hanya soal teknologi ataupun jumlah tentara, tetapi juga soal strategi, adaptasi, dan mentalitas bertahan hidup. Vietcong mengubah segala keterbatasan menjadi keuntungan, sementara Amerika Serikat yang terlalu mengandalkan keunggulan teknologi malah terjebak dalam perang yang tidak bisa mereka menangkan. Dan begitulah, semua negara kecil berhasil mengusir raksasa militer dunia, meninggalkan luka mendalam bagi sejarah Amerika Serikat.